Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya mahasiswaku? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pada kesempatan pada hari ini saya akan menyampaikan bahan atau sumber pembelajaran pada mata kuliah pengantar hukum Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dr. Nurul Hakim MAG. Perlu diketahui, mata kuliah kita ini, pengantar hukum Islam, memiliki bobot nilai 2 SKS yang kita laksanakan pada semester ganjil, yaitu semester 3. Adapun capaian pembelajaran pada program studi kita sikap, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian keahlian khusus, mampu merancang dan menjalankan penelitian dengan metodologi yang benar, khususnya terkait dengan pengembangan bidang hukum Islam. Keahlian umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan. Kemudian mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mampu mengkaji implementasi, pengembangan, dan implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya. Kemudian keterampilan umum yang lainnya yaitu mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Dalam sisi pengetahuan, mampu memformulasikan permasalahan di industri ataupun kehidupan berdasarkan konsep yang terkait dengan bidang hukum keperdataan, yaitu hukum Islam. Capaian mata kuliah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar dan ruang lingkup hukum Islam. Mahasiswa mampu membedakan hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerangkan asas-asas dan hukum Islam. Kemudian mahasiswa mampu menerangkan dan bertanggung jawab terhadap hubungan dan kedudukan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menerangkan hukum Islam dan pembinaan hukum secara mandiri. Deskripsi singkat mata kuliah kita, mata kuliah pengantar hukum Islam ini, mata kuliah ini belajar tentang tinjauan umum tentang hukum Islam, tujuan hukum Islam, sumber hukum Islam, metode formulasi hukum Islam, asas dan kaidah hukum Islam, sejarah perkembangan hukum Islam, pembaharuan hukum Islam di Indonesia, sistem hukum di Indonesia, selayang pandang hukum Islam dalam hukum nasional, hubungan hukum Islam dengan tata hukum adat, yaitu teori berlakunya hukum Islam di Indonesia, hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia, dan dinamika hukum Islam kontemporer. Materi pembelajaran kita, pokok pembahasan itu ada 13, sebagaimana deskripsi singkat yang dijelaskan tadi, yaitu yang pertama tinjauan hukum Islam tentang hukum Islam, dan sampai pada dinamika hukum Islam kontemporer ini. Untuk pustaka utama, yang pertama Muhammad Daud Ali. Ini dengan judul bukunya Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam, dan Data Hukum Islam di Indonesia. Kemudian Ahmad Takwim, Islam dalam perspektif pemikiran rasional, tradisional, dan fundamental. Yang ketiga, Amirullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Nanti selanjutnya tinggal dibaca ya. Ada 9
pustaka yang utama. Yang pendukung ada setidaknya ada 4 di sini ya. Salah satunya Abdullah Rahman Budiono, Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia. Media pembelajaran kita kalau perangkat lunak itu tentunya jurnal-jurnal yang terkait hukum Islam ya, pengantar hukum Islam, ataupun aplikasi ya, aplikasi. Kemudian perangkat keras, laptop, proyektor dan layar proyektor. Nah, ini setidaknya dalam rencana pembelajaran kita ada 16 pertemuan. Rata-rata dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6 nanti kita sistem belajarnya ya dengan kuliah secara diskusi ya. Diskusi BL dan CTL, di mana estimasi waktu pada metode pembelajaran ini yaitu 2 kali 50 menit, jadi 100 menitan, berarti 1 jam 40 menitan. Dengan sub capaian mata kuliah kita, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum Islam. Apa dia indikatornya? Indikatornya menyebutkan definisi tinjauan umum tentang hukum Islam, menyebutkan manfaat tinjauan umum tentang hukum Islam, menyebutkan tujuan mengetahui tinjauan umum tentang hukum Islam, kriteria bentuk penilaian, ketepatan dan penguasaan materi ya. Untuk non-tes, menulis ringkasan presentasi. Nah, tadi kita jelaskan metode pembelajarannya, yaitu diskusi, PBL, CTL. Materi pembelajaran pustaka kita, tinjauan umum tentang hukum Islam, pengertian, manfaat, dengan membuat penilaian 10 ya, 10%. Jadi sampai pertemuan 6 nanti kita bahasnya masih secara kuliah diskusi, PBL, CTL. Nah, nanti setelah UTS pada pertemuan ke-7 dan 8 sampai 15 nanti ini kita sistemnya presentasi, nanti presentasi dari mahasiswa ini sampai pertemuan ke-15 ya. Pertemuan 16 nanti kita UAS. Jadi itu bahan atau sumber pembelajaran pada mata kuliah kita pengantar hukum Islam. Saya rasa sekian ya, cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.